Anda kembali menyaksikan berita utama. Di segmen ini ada 3 sorotan utama yang kami pilihkan untuk Anda di minggu ini, Saudara. Pertama, insiden ledakan yang menewaskan 13 orang saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Garut mengawali ulasan 3 topik terhangat dalam sepekan. Dilanjutkan dengan temuan jasad bayi dalam tas yang dikirimkan lewat layanan ojek online serta aksi premanisme berkedok ormas dan bahkan pengusaha yang semakin meresahkan. Kita ke topik pertama, pagi hari Saudara, Senin 12 Mei 2025. Suara ledakan memecahkan keheningan di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Memang kala itu tengah ada kegiatan peledakan amunisi tak layak pakai milik TNI Angkatan Darat. Namun ternyata di balik suara ledakan itu jatuh korban jiwa baik dari anggota TNI maupun warga sipil. Total ada 13 orang tewas, terdiri dari 4 anggota TNI AD dan juga 9 warga sipil. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan inilah lokasi pemusnahan amunisi tak layak yang dilakukan personel TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, masih dijaga aparat keamanan. Pemusnahan dilakukan personel dari Gudang Pusat Amunisi 3, peralatan TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini merupakan bagian dari prosedur rutin untuk mengelola dan menghancurkan amunisi yang sudah kadaluarsa agar tidak membahayakan. Namun Senin 12 Mei menjadi hari yang tak terlupakan. Ledakan terjadi saat proses penyusunan detonator usai peledakan amunisi tak layak pakai di 2 lubang sebelumnya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, sesuai prosedur sudah dilakukan pengecekan personel dan yang berkaitan dengan lokasi peledakan dalam kondisi aman. Personel awalnya membuat 2 lubang sumur untuk amunisi yang akan dimusnahkan. Pemusnahan amunisi di kedua lubang pun berjalan lancar. Selanjutnya, personel TNI AD mengisi 1 lubang yang disiapkan untuk menghancurkan detonator yang telah dipakai, Saudara. Tetapi naas saat proses penyusunan detonator di dalam lubang masih berlangsung, secara tiba-tiba terjadi ledakan. Ledakan itulah yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Tim investigasi kini diterjunkan untuk menyelidiki penyebab insiden ledakan pemusnahan amunisi. Tim juga akan menyelidiki terkait keberadaan warga di sekitar lokasi peledakan hingga menjadi korban. Pertanyaannya, kok bisa ada warga sipil di lokasi peledakan amunisi tak layak pakai? Warga disebut kerap kali datang ke lokasi saat pemusnahan amunisi untuk mengambil sisa amunisi yang diledakkan untuk dijual. Selain itu, korban dari warga sipil juga merupakan mereka yang bekerja sebagai buruh harian lepas di lokasi peledakan amunisi tidak layak pakai. Penasehat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman pun meminta TNI membuat evaluasi prosedur pemusnahan amunisi tanpa melibatkan masyarakat umum. Sementara menurut Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi, lokasi pemusnahan merupakan lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan amunisi kadaluarsa. Nah, memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Informasi awal yang kita terima, kebiasaan masyarakat di sana adalah apabila telah terjadi pemusnahan, peledakan, maka mereka akan mendatangi tempat itu untuk mengambil logam, ada kuningan, ada tembaga, ada besi, sisa dari munisi yang diledakkan tadi. Setelah dikumpulkan ini akan menjadi nilai jual, ada nilai jualnya, dijual ke tempat pengepulnya, ya, munisi, ada kuningan, ada tembaga, ya. Kita ke topik selanjutnya. Belum lama ini seorang bayi yang masih merah dan belum sempat diberi nama dikirim melalui layanan paket menggunakan aplikasi ojek online. Mirisnya, Saudara, saat paket dibuka, bayi yang tidak mengenal dosa itu sudah dalam kondisi meninggal. Siapa yang tega memasukkan bayi dan mengirimkan menggunakan ojek online?
Keberadaan jasad bayi dalam tas yang diantarkan oleh pengemudi ojek menggegerkan warga yang berada di sekitar lokasi pengantaran di sekitar Jalan Ampera 3, Kelurahan Glugur Darat 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut pengemudi ojol, pengirim menyebut isi paket berupa makanan dan pakaian. Awalnya ia menerima pesanan untuk mengantarkan paket berupa tas sekitar pukul 6 pagi dari Jalan Bilal dekat Rumah Sakit Imelda, Kota Medan pada tanggal 8 Mei 2025. Layanan antar paket itu dibayar secara tunai oleh sang pengirim. Lalu karena tak bisa menghubungi nomor penerima yang tertera di aplikasi dan diminta untuk menitipkan paket ke marbot masjid, pengemudi ojol akhirnya mengecek isi paket berupa tas yang kemudian membuatnya terkejut. Polisi pun akhirnya menemukan pelaku yang mengirimkan jasad bayi melalui layanan ojek online. 2 orang pelaku ditangkap yang ternyata merupakan kakak beradik, yakni R berusia 25 tahun dan NH berusia 21 tahun. Polisi kini masih mendalami penyebab kematian bayi tersebut. Namun Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Arif Setiawan menjelaskan, bayi itu mengalami sakit akibat kelahiran prematur dan kekurangan gizi. Bayi yang dilahirkan NH meninggal pada 7 Mei lalu. NH kemudian hamil pada bulan Januari dan melahirkan pada 3 Mei 2025 tanpa bantuan siapapun di rumahnya di Kecamatan Medan Belawan. Setelah dilahirkan, bayi sempat dibawa ke RSUD 5 di Jalan KL Yosudarso, namun dokter menyarankan agar bayi dirujuk ke RSUD Pirngadi. Tetapi NH memilih untuk membawa bayinya pulang hingga akhirnya meninggal. NH yang diduga dilanda kebingungan saat itu lalu menghubungi kakaknya. Namun bukannya memakamkan sang buah hati, NH bersama sang kakak justru membawa bayinya ke sebuah hotel di kawasan Prayan, Kecamatan Medan Barat keesokan harinya. Gerak-gerik keduanya terekam CCTV yang ikut diperiksa polisi untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Keduanya lalu memutuskan untuk mengirim jenazah bayinya yang dimasukkan ke dalam tas melalui layanan ojek online ke tempat pemakaman umum di Jalan Kapten Mukhtar Basri, Medan. Masih menunggu proses scientific investigation berikutnya. Apakah yang menyebabkan kematian dari seorang bayi tersebut? Karena kondisinya pada waktu sampai di tempat ini sudah meninggal dunia. Ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, kenapa bayi ini tidak dilakukan pemakaman secara wajar? Pasti ada pertanyaan, dan itulah ranah penyidikan kami. Dan topik terakhir, gaduh tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sepertinya belum mencapai titik akhir. Bak drama laga, polemik ini justru tengah memasuki babak sengit, di mana Jokowi dan Roy Suryo CS saling beradu untuk membuktikan siapa yang benar. Gerakan ijazahnya terus diusik, Jokowi pun siap tempur dengan menyiapkan amunisi untuk melawan di meja hijau. Tak gentrar dengan layangan Jokowi, Roy Suryo CS juga siap menantang balik. Dengan mengutus adik iparnya dari Solo, Jokowi menyerahkan ijazahnya ke Barreskrim Mabes Polri pada Jumat 9 Mei lalu. 2 ijazah Jokowi yang diserahkan meliputi ijazahnya saat di SMN 6 Solo dan saat lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Alasan Jokowi mengutus adik ipar ke Barreskrim lantaran dirinya belum dibutuhkan untuk hadir untuk pemeriksaan. Sebelumnya Jokowi juga telah melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu atas pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal-hal yang perlu diklarifikasi, ya saya datang. Ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting. Saya mengutusnya orang yang saya percaya.
Ya, Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di baris? Di baris krim. Nanti kalau sudah selesai pasti akan diberitahukan, kemudian kita ambil. Manuver Jokowi menyerahkan ijazah ke Bareskrim justru disikapi Roy Suryo CS dengan menolak hasil uji lab forensik Bareskrim Polri. Mereka menilai jika tindakan yang dilakukan Bareskrim Polri diduga guna menyelamatkan Joko Widodo. Pihak Roy Suryo mengatakan hanya akan menerima hasil uji laboratorium forensik Bareskrim Polri dengan syarat proses pengujian melibatkan berbagai pihak yang ahli dalam bidangnya. Sementara Kamis kemarin, Saudara, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa untuk diminta klarifikasi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam pemeriksaan ini, Saudara, Roy dan Tifa menolak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik lantaran dianggap tidak relevan dengan laporan Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan, apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025. Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ya, jadi kalau sama tidak ada itu, jadi lokus dan tempusnya tidak sama dengan apa yang ada pada surat undangan, ya sudah. Menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Demikian 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan topik-topik menarik berikutnya. Saudara, usai jeda di berita utama, rumah dan kendaraan milik lurah di Kabupaten Lampung Tengah dibakar sekelompok orang. Berita selengkapnya, kami segera kembali. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal